Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat, karunia, kemudahan, keamanan, kecukupan yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Maka mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah menjaga nikmat itu untuk kita hingga akhir hayat kita kelak. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan melanjutkan tafsir kita di surat Al-Lail, masih di surat Al-Lail. Niki sudah berjalan berapa bulan, Pak? Nggih, mboten sah kita hitung ya. Biarkan berjalan sejalan-jalannya. Apa adanya, nggih. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Di pertemuan yang telah lalu Bapak Ibu sekalian, kita telah membahas bagaimana sikap Rasulullah ya terhadap dunia ya. Dikarenakan Allah mengabarkan pada ayat yang ke-12, wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah segala sesuatu yang ada di bumi, di dunia, dan juga di akhirat. Maka Rasulullah bersikap terhadap dunia ya, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dengan sikap yang sederhana. Bagaimana sederhananya hidup beliau, bahkan kekurangannya hidup beliau ya. Karena beliau menyadari bahwasanya timbangan kemuliaan seorang hamba itu bukan dinilai dari sedikit atau banyaknya dunia yang ia miliki. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, apa yang harus kita miliki di dunia ini, atau apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini ya. Kita ya memiliki kebebasan mau minta rezeki yang banyak atau yang sedikit, tetapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keberkahan. Adalah apa? Keberkahan. Maka seorang ulama mengsifati harta yang barokah itu yang bagaimana?
dengan suatu kaidah yang sangat sederhana, ya, simpel tapi mengena. Beliau berkata, al barakatu huwa qaliluhu yakfi wa katsiruhu la yadhur. Harta yang barokah niku adalah harta yang qaliluhu yakfi. Kalau ia sedikit jumlahnya maka yakfi, ia akan mencukupi. Okay. Wa katsiruhu la yadhur. Kalau hartanya itu banyak, maka harta itu tidak membahayakannya. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu sekalian? Kita mungkin melihat atau bertemu dengan orang-orang yang penghasilan bulanannya itu nopo UMR atau mungkin di bawah UMR. Tapi kita heran, ini dengan penghasilan yang segitu atau yang sedikit seperti itu kok bisa cukup untuk nopo kebutuhan sebulannya, bahkan masih bisa nabung. Ini apa yang terjadi? Maka ini adalah keberkahan. Sedikit tapi bisa mencukupi. Kok bisa cukup? Bagaimana caranya? Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Nah, itu adalah apa? Keberkahan. Karena berkah itu adalah sesuatu yang maknawi, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tapi ia bisa dirasakan. Kemudian katsiruhu la yadhur. Karena kita, Bapak Ibu sekalian, bisa melihat di sana ada orang-orang ya yang pada umumnya kalau gajinya itu sedikit atau penghasilan itu sedikit, pasti apa? Tidak cukup. Normalnya apa? Normalnya mboten cukup. Tapi ini kok bisa cukup? Ya, maka ini adalah keberkahan. Kemudian katsiruhu la yadhur. Kalau dia hartanya banyak, maka banyaknya harta ini tidak akan membahayakannya. Bagaimana itu Bapak sekalian? Kita bisa melihat berapa banyak orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang membahayakan dirinya dan juga bahkan membahayakan keluarganya. Membahayakannya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita melihat berita, ada banyak sekali para artis, ini kan orang kaya, terkena kasus narkoba. Maka ini apa Bapak sekalian? Boleh jadi tanda hartanya banyak tapi tidak diberkahi. Karena harta yang ia miliki itu tidak ia gunakan untuk hal yang baik, malah ia gunakan untuk hal yang membahayakan di dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah masing-masing kita melihat kita di posisi yang mana. Posisi yang sedikit, yang banyak, atau yang pertengahan. Kemudian kita lihat bagaimana sifat harta itu di tangan kita. Kalau ia pertengahan, apakah ia mencukupi? Kalau ia banyak, apakah kita menggunakannya dengan hal yang baik, atau malah kita menggunakannya untuk hal-hal yang malah berbahaya buat kita? Ya, itu semua nopo kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kalau sudah sesuai dengan kaidah tadi, insya Allah harta yang kita miliki adalah harta yang diberkahi. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita beranjak ke ayat berikutnya, salah seorang imam madhab yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kita, karena pasti kalau ditanya Bapak sekalian, kita ini ingin hidup di dunia ini bahagia atau tidak? Jawabnya apa Pak? Pasti ingin bahagia, aman dari gangguan orang lain. Maka Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, apa yang harus diperbuat oleh manusia supaya ia aman dari gangguan orang lain? Beliau berkata, idza syi'ta an tahya saliman minal adza wa hadduka mawfurun wa 'irduka sayyinu lisanuka la tadhkur bihi 'awaratum ri'in fakulluka 'auratun walin nasi a'yunu wa 'ainuka in abdat ilaika ma'ayiba fasunha wa qul ya 'ainu lin nasi a'yunu. Ini adalah pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, idza syi'ta an tahya saliman minal adza,
jika engkau ingin hidup nggih selamat dari adza, dari gangguan, dari keburukan orang lain. Wa hadduka maufurun wa irduka sayyinu. Kemudian hartamu dan juga kehormatanmu, kewibawaanmu ini akan terjaga. Maka apa kuncinya? Beliau berkata, lisanuka la tadhkur bihi a'waratim ri'in. Lisanmu nggih, lisan kita niki la tadhkur bihi a'waratum ri'in. Hendaknya jangan dipakai untuk mengatakan atau membicarakan aurat-aurat atau aib-aib orang lain. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Fakulluka auratun walinnasi alsunu. Karena setiap kita nggih yang hidup di dunia ini pasti punya aurat, pasti punya aib, punya kekurangan. Walinnasi alsunu, dan semua manusia juga punya lisan nggih. Maka kalau lisan kita ini membicarakan keburukan orang lain, ingatlah orang lain juga punya lisan untuk apa? Membicarakan keburukan kita. Ini adalah yang pertama. Lalu beliau menyambung, wa ainuka in abdat ilaika ma'ayiba. Kemudian matamu in abdat ilaika ma'ayiba, jika nampak di hadapannya ini aib orang lain, ya. Misalnya kita mboten sengaja lewat rumah tetangga melihat aibnya, maka apa kata Imam Syafi'i? Fasunha, maka jagalah, segera berpaling. Wa qul ya ainu, dan katakanlah kepada mata tadi, linnasi a'yunu, manusia juga punya mata. Kalau mata kita ini digunakan untuk mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, bapak ini apa ya kesalahannya? Tak ikutilah, tak bahasanya kalau mengintil, diintili, ini apa nih kekurangannya nih? Ya. Ingat, orang lain juga punya mata untuk melihat aib kita. Jadi dua hal tadi Bapak sekalian, yang insya Allah jika kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kehidupan yang selamat, yang aman, yang nyaman. Yang pertama, menjaga lisan kita. Yang kedua, menjaga mata kita. Lisan kita terjaga dari membicarakan aib orang lain, mata kita terjaga dari mencari-cari dan melihat kekurangan orang lain. Bapak Ibu sekalian, karena betapa banyak perpecahan yang terjadi di antara rumah tangga, atau mungkin perpecahan yang terjadi di antara kehidupan bertetangga, ini terjadi sebabnya sebenarnya sepele. Berawal dari mata yang tidak ingin atau mata yang tidak segera memalingkan saat melihat sesuatu. Misalnya kita melihat tetangga kita, wah kok mobilnya baru, muncul sedikit rasa iri. Nah ini langsung matanya dijaga. Karena kalau kita tidak menjaganya, bahaya. Nanti kumpul dengan keluarga, Bu, itu kok tetangga mobilnya baru terus sih, gimana caranya? Apa kita juga harus beli mobil baru? Ada saingan, atau minimal tumbuh rasa iri, rasa tidak senang kepada tetangganya, tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan ini berbahaya Bapak sekalian. Ini akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang dan tidak bahagia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjaga mata kita dari aib-aib dan keburukan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa andzartukum naran talazza. Maka Allah berfirman, aku memperingatkanmu atau memperingatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang berbuat baik akan menemui hal yang baik,
orang yang berbuat buruk akan menemui hal yang buruk. Ternyata Allah tidak cukup itu saja. Sebagai bentuk sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memperingatkan atau menakut-nakuti kita para hambanya dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Maka kemudian mungkin muncul di benak kita, bukankah Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha lembut, yang maha mencintai. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka dengan siksaan-siksaan yang di luar nalar manusia? Disebutkan siksaan paling ringan di neraka itu, Bapak sekalian, adalah seseorang berdiri di atas bara api, dia menginjak bara api, kemudian kepalanya itu mendidih otaknya. Ini kan di dunia belum pernah, atau kita mungkin nggak bisa menemui siksaan yang tergambar seperti ini. Kemudian kedalamannya api neraka ini, Bapak sekalian, dalam hadis disebutkan, seandainya sebuah batu dilempar dari tingkatan neraka paling atas, jadi neraka niku semakin bawah semakin berat. Kalau surga semakin tinggi maka semakin baik nikmatnya. Maka neraka dari atas ini, neraka yang tingkatnya paling tinggi, dilempar batu. Batu ini melayang, Bapak sekalian, menuju ke bawah selama 70.000 tahun perjalanan. Jadi jangan bayangkan motoran 70.000 tahun. Ini kok mboten kebayang. Umuripun mboten cukup, paling 60 sudah nggak kuat motoran, atau 70 sudah nggak kuat motoran yang jarak jauh, paling ke pasar saged, nopo ke masjid, tapi touring gitu, sanggup tapi ya agak berat. Nah ini 70.000 tahun dan batu tadi belum sampai kepada dasar neraka. Berarti nopo? Kita bisa membayangkan bagaimana dalamnya neraka tersebut. Dan dengan kedalaman yang seperti itu, kata Rasulullah, latumlaan, dia benar-benar akan dipenuhi oleh manusia. Ini kan menakutkan. Kemudian contoh siksaan lainnya dalam firman Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairahu liyadzuqul adzab. Sifat siksaan di neraka itu beda, Bapak sekalian, dengan siksaan di dunia. Kita atau manusia jika disiksa di dunia dengan api, maka ia akan kepanasan pada awalnya. Ketika kulitnya sudah mati rasa, maka ia dibakar, dia tidak akan merasa sakit. Tetapi di neraka nanti, ketika kulitnya itu sudah hangus, tidak lagi bisa merasakan apa-apa, oleh Allah diganti dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Supaya ia bisa kembali merasakan sakitnya siksaan tersebut. Kembali ke pertanyaan tadi, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Jawabannya adalah karena di dunia ini, Bapak sekalian, keadilan itu sifatnya tidak mutlak. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang dizolimi, tetapi tidak bisa menuntut haknya. Paling dekat kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana Israel ini menzolimi saudara kita di Palestina, membunuh anak-anak kecil, menghancurkan rumah mereka, membunuh perempuan, laki-laki dan lain sebagainya. Tetapi dunia tidak bisa membalas kezaliman tersebut dengan balasan yang setimpal. Karena apa? Sifatnya di dunia ini keadilan tidak mutlak, pasti ada kekurangannya. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, agar orang-orang yang merasa aman dengan kezaliman yang ia perbuat ketika di dunia, ia menyadari kalau hari ini di dunia kamu bisa lolos dari hukuman manusia,
maka nanti di akhirat kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar orang-orang yang lemah tadi, yang tidak bisa membela diri tadi, ia juga menyadari kalau di dunia ini ia tidak bisa mendapatkan keadilan yang sempurna, tidak bisa membalas kezaliman yang orang lain perbuat kepadanya, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntaskan urusan tersebut. Maka Bapak sekalian, di antara sifat atau yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang setiap harinya kita baca berulang-ulang kali di dalam surat Al-Fatihah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Malik, sang penguasa, Yaumiddin, hari pembalasan, hari di mana semua penguasa yang ada di muka bumi saat ini akan kehilangan kekuasaannya. Hari ini penguasa di bumi ini sangat banyak, sehingga ketika orang yang kuat mendolimi yang lemah, boleh jadi ia selamat dari balasan kedolimannya. Tapi nanti di akhirat atau di Yaumiddin, di hari pembalasan, satu-satunya orang yang satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka dengan berbagai azabnya, itu bukan karena Allah ingin mendolimi hambanya, bukan karena Allah ingin menyiksa hamba-hambanya, melainkan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Maka Bapak sekalian, masing-masing dari kita melihat, jika mungkin ada di sana kezaliman yang kita perbuat kepada orang lain atau kepada siapapun yang kita belum meminta keridhaan kepadanya, hendaklah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak meminta ampun hari ini di dunia, nanti di akhirat kita mau meminta ampun berapa kali pun tidak akan ada lagi gunanya. Maka di ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'angdzartukum, aku menakut-nakutimu dengan api neraka yang menyala-nyala. Persoalan yang kedua Bapak sekalian adalah bagaimana kita ini bersikap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah engkau takut kepada mereka, yakni syaitan dan juga para pengikutnya. Wa khafuni, tapi takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang yang beriman. Maka kita sekarang akan sedikit membahas tentang akidah Bapak sekalian. Jadi takut itu tidak semuanya dilarang, maksudnya tidak semuanya harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pun apa? Misalnya Bapak Takmir, misalnya Pak ini tiba-tiba membuat pengumuman, ya semua jamaah masjid besok pagi kita akan mengadakan tes mental, tes keberanian. Tesnya apa Pak? Lompat dari jembatan JLS ke bawah sungai apa namanya Pak? Sungai Green dulu, Sungai Green dulu. Niku saya jujur langsung angkat tangan, nggak berani saya. Mungkin bawa yang wah jangan Pak, saya takut. Nah, maka ini kita nggak bisa berdalil, nggak boleh takut kamu hanya boleh takut kepada Allah, nggak boleh takut sama terjun ke Sungai Green dulu. Nah, ini adalah kesalahan dalam memahami dalil atau dalam memahami ayat Al-Quran. Ketika Allah berfirman, dan janganlah engkau takut kepada mereka, namun takutlah hanya kepadaku. Di sana para ulama membagi takut ini menjadi beberapa bagian. Kita akan menjabarkan dengan pembagian yang paling mudah saja. Yang pertama Bapak sekalian, al-khauf atau takut ini terbagi menjadi dua. Ini secara garis besar atau secara sederhananya. Ada namanya khauful ibadah, ada namanya khaufut tabi'i. Jadi ada takut yang bernilai ibadah,
ada takut yang dia ini merupakan tabiatnya manusia. Nah, maka takut yang kedua ini ya tidak masalah jika manusia memilikinya, dan itu bukan apa termasuk bukti kurangnya iman seseorang. Okay. Tadi misalnya kita takut untuk lompat ke sungai Grindulu, atau kita sedang dalam perjalanan jalan kaki, lalu bertemu dengan hewan liar, itu anjing atau harimau, kita takut. Nah, itu takut yang tidak masalah. Maka para ulama berpendapat takut yang jenis ini, atau misalnya kita malam-malam melewati tempat yang gelap, yang kata orang itu angker, wah kita takutnya langsung gaspol ngebut, takut karena kegelapan tadi, itu tidak mengapa. Maka kata ulama, takut jenis ini hukumnya adalah boleh selagi tidak menjerumuskan pelakunya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh saja takut terhadap angin, takut terhadap hewan, takut ketinggian. Bahkan di dalam fikih itu ada sholat namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut. Tetapi kalau tadi sampai menuju ke kemaksiatan, maka para ulama mengatakan ini tidak boleh dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang menjadi inti pembahasan kita. Yang kedua adalah al-khauf al-ibadah, takut yang sifatnya bernilai ibadah. Maka ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sifat atau bagaimana bentuk takutnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama berkata, al-khauf al-ibadah huwa al-khauf alladhi yurithul mahabbah. Takut kepada Allah yang bernilai ibadah adalah rasa takut kepada Allah yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau dipikir-pikir kok bingung, takut kok malah cinta, ini bagaimana? Memang demikian Jadi bagaimana gambarannya Bapak Ibu sekalian? Gambarannya adalah kata sebagian ulama, kita takut mengerjakan sesuatu, kita takut melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, melainkan karena kita takut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang ulama berkata, rasa takut yang sejati itu bukanlah dilihat dari banyaknya air mata yang turun atau banyak air mata yang berlinang. Rasa takut yang sejati adalah ketika engkau ingin berbuat maksiat dan engkau mampu untuk mengerjakannya, namun engkau menjauhinya. Engkau menjauhinya bukan karena ini bisa membahayakan kesehatan, ini bisa menghambur-hamburkan uang, tidak. Engkau menjauhinya karena satu hal, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Takut yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Bapak sekalian? Contohnya salah seorang di antara kita ia bangun pagi atau ia mungkin dalam pekerjaannya sedang capek, lalu datang waktu sholat, datang adzan duhur misalnya. Sejatinya atau normalnya orang pengennya istirahat, tapi dia takut meninggalkan sholat. Kenapa takut meninggalkan sholat? Karena Allah tidak menyukai orang yang meninggalkan sholat. Kemudian saat ia ingin bersedekah, kenapa kamu mau bersedekah? Kamu nggak takut miskin, kamu nggak takut hartamu berkurang. Benar,
saya takut harta saya berkurang, saya takut nanti saya kalau sedekah jadi miskin. Tetapi saya lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang kikir, tidak mencintai orang-orang yang bakhil. Maka saya bersedekah karena apa? Rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian misalnya apa? Kita punya uang, okay, bisa kita gunakan untuk perbuatan yang haram, main perempuan atau minum khamr, berjudi dan lain sebagainya. Tapi kita menjauhi hal tersebut bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hal tersebut, maka kita menjauhinya. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa difahami ya. Jadi takut yang Allah inginkan adalah rasa takut yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hamba tadi ia malah berusaha untuk berbuat ketaatan sebanyak-banyaknya dan menjauhi larang-larangan Allah semaksimal mungkin yang ia mampu, yang ia bisa. Mengapa demikian? Karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, rasa takut ini adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan rasa takut ini bisa menjadi penyebab seorang hamba terhindar dari api neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Rasul bersabda, dua bola mata. Berarti niki kalau difahami, dua bola mata artinya bukan hanya dua mata saja Pak yang enggak disentuh api neraka, tapi apa? Ya seluruh badannya. Kenapa kok disebutkan dua mata? Karena ia yang menjadi penyebabnya. Jadi ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan azabnya, takut akan ancaman-ancamannya, takut kehilangan cintanya, takut kehilangan rahmat dan kasih sayangnya. Maka mata yang seperti ini tidak akan disentuh oleh neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi hari tidak ada lindungan selain lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya Rasul menyebutkan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Di antara golongan tersebut adalah seorang laki-laki, dan di sini kita juga bisa mengkiaskan. Begitu juga seorang perempuan. Maka seorang laki-laki atau seorang perempuan dzakarallaha khaliyan, ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala khaliyan, ketika sedang sendiri, fafadat ainah, maka tatkala ia sedang berzikir tadi, kedua air matanya atau kedua kelopak matanya berlinangan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya supaya mata kita ini mau untuk menangis? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ibku, menangislah kalian, fa in lam tabku, jika kalian tidak bisa menangis, fatabaqau, maka tangisilah dirimu yang tidak bisa menangis itu. Dan di antara tips atau cara yang diberikan oleh sebagian ulama kepada kita supaya kita ini bisa menangis, hendaknya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita menghadirkan hati kita mengingat berapa banyak kesalahan, dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya, saat kita berucap astaghfirullahaladzim, ini sambil mengingat dosa apa saja yang sudah kita perbuat. Kemudian saat kita berkata alhamdulillah, subhanallah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi kita yang berbuat maksiat sebanyak itu. Ya, maka hal itu, ya, bisa membuat kita menjadi malu semalu-malunya sampai kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita manusia yang dosanya banyak, syukurnya sedikit, tapi nikmatnya banyak sekali. Ini kan apa? Malu. Itu adalah diantara tips, ya. Mudah-mudahan nanti, ya, kita semua bisa mencoba demikian, ya, menyendiri di malam hari, berzikir sembari mengingat-ingat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian sedikitnya syukur yang kita berikan kepada Allah, dan banyaknya perbuatan dosa yang kita perbuat kepada Allah, sehingga hal itu mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tangisan tadi, ya, semoga bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mungkin kita sedikit berdoa dulu. Karena di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah ketika menemui ayat-ayat yang berisi murka atau azab atau neraka dari Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk berdoa berlindung darinya. Dan kalau kita melewati ayat-ayat yang membahas tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk memohon ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka marilah kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridho dan surgamu. Ridhoilah kami dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, serta lindungilah kami dari kemurkaanmu, dan jagalah kami dari disentuh dengan api nerakamu dengan rahmat dan kasih sayangmu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.